الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيب المختار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار. Jamaah Majelis Ta'lim Al-Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah serta karunia-Nya kepada kita semua, yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, di antaranya kenikmatan iman dan kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan. Mudah-mudahan kita semua terus di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, juga tidak lupa
selawat, beriring salam senantiasa kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan seluruh para sahabat beliau yang telah bahu-membahu seiring langkah demi memperjuangkan agama Allah dengan tujuan menegakkan kalimatul haqq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim wa takrim kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mukhtabar di sisi Allah, juga ulama akhir zamaniyin. Dengan kehadiran para ulama kita dapat mengenal yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mempunyai mahabbah, mempunyai cinta di dalam qalbu untuk kecintaan kita kepada ulama, kepada penerus warisannya Nabi. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul pada malam hari ini tidak hanya kita sambung silaturahmi, tapi bermaksud dan tujuan kita hanyalah ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya berkumpul kita pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah kumpulkan nantinya di jannahnya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Juga ta'zim dan kemuliaan kepada Al-Ustaz dan dewan-dewan guru kita yang telah berhadir pada malam hari ini. Bapak Mukhlis selaku Ketua Majelis Al-Hikmah, Bapak Subandi beserta jajarannya di Patasari, yang mudah-mudahan saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi semua insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam hidup ini tentu kita perlu jalan untuk mencapai sebuah hakikat ilmu pengetahuan agama, di mana kita itu terombang-ambing sebenarnya dalam kehidupan, yang mana apalagi orang-orang yang i'tikadul awam, di mana i'tikad orang awam, orang-orang yang terbatas ilmunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali ada satu dialog yang sangat menarik yang patut kita renungi bersama antara Syekh Abdul Qadir Al-Jauzi bersama muridnya, dan muridnya ini juga dikategorikan salah satu ulama besar, di mana Syekh Khatmi Al-Hadrami namanya. Di dalam dialog itu dikatakan banyak penyakit yang ada pada diri manusia sekarang ini. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah bertawakal kepada selain Allah, bertawakal, bersandar diri kepada selain Allah. Maknanya apa? Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah berikan jabatan kepada kita, ketika Allah berikan harta kekayaan kepada kita, ketika Allah berikan kedudukan yang begitu tinggi kita untuk kita hidup di dunia ini, kita disibukkan dengan dunia, bahkan dengan kesehatan, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, kita mempunyai rasa aman, mempunyai rasa sudah cukup. Ketika itu banyak orang dalam dialog itu dikatakan oleh alim ulama, dengan kesehatannya ia menganggap ia bisa hidup dengan kesehatannya. Dengan harta yang Allah berikan, dia menganggap diri dia bisa hidup dengan harta kekayaannya. Dengan kedudukan, dengan jabatan yang Allah izinkan kepadanya, dia menganggap itu ia bisa hidup dengannya. Coba
kita pikir sekarang, ketika kita sehat dengan ketika kita sakit, bedanya di mana? Ketika sakit kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika kita sehat, terkadang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang berbaring di rumah sakit, ini kebanyakan. Ketika berbaring di rumah sakit, cari kiai-kiai, cari ustaz-ustaz yang bisa membuat air jadi obat ketika ia minum. Yang namun ketika ia sedang sehat, kenapa kita lupa akan itu semua? Makanya hakikat kehidupan itu, kata Imam Al-Ghazali, kita itu bagaimana untuk mencapai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah. Kita harus mempunyai 4 martabat ketauhidan di dalam situ. Yang pertama apa? Ketauhidan yang hakikat ketauhidan awaluddin ma'rifatullah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak tahu bagaimana dan untuk siapa kita beribadah, tapi kita tidak tahu siapa yang menyuruh ibadah tersebut. Ma makna tauhid? Sedangkan dalam kitab-kitab sudah ditulis jelas, bahkan dalam firman juga sudah tertulis jelas, dalam hadis juga tertulis jelas bagaimana sebelum merangkak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan fardhu ain hukumnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi sekarang? Ketika kita menanyakan apa itu tauhid, apa itu i'tiqad 50, apa itu tauhid tafsili, apa itu tauhid ijmali, apa itu tauhid taqlid, kita tidak tahu. Apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhid asma wa sifat. Kita minim sekali ilmu itu. Padahal Imam Al-Ghazali telah menggambarkan, ketika engkau menyuburkan tanah itu, maka apapun yang engkau tanam semua akan tumbuh. Maknanya apa? Ketika tauhid kita bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah benar, maka semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Ketika tanah ini, tanah diibaratkan tauhid oleh ulama. Tauhid ini diibaratkan tanah oleh ulama. Tanah ini yang kau suburkan dulu, baru engkau tanam dengan muamalah. Maknanya fiqh. Baru kita tanam itu muamalah. Ketika kita setelah menanam muamalah kita di tanah yang subur, maka kita pagari dengan ilmu tasawuf. Karena kenapa? Benar tauhid kita, benar fiqh kita, tapi tasawuf kita tidak mempelajari, maka semua muamalah terbakar. Maka semua muamalah itu dimakan oleh dosa-dosa hati yang kita lakukan. Gambaran jelas yang dikatakan oleh alim ulama, ketika tanah itu telah kita suburkan, tanaman telah kita tanam, kita geluti ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika itu dijelaskan, betul kamu mengajarkan ilmu tasawuf, betul kamu memberikan ilmu tasawuf dan mempelajarinya ilmu tasawuf tersebut, maka selamatlah muamalah yang kau kerjakan. Maka terkadang kita beribadah, tapi tanah kita gersang. Kira-kira kalau tanah itu gersang, itu
yang kita tanam itu tumbuh nggak? Nggak tumbuh. Ketika tanah itu subur, ketika tanaman yang hendak kita tanam itu tumbuh nggak? Tumbuh. Insya Allah tumbuh. Kita renungkan sekarang bagaimana ketauhidan kita dalam qalbu. Apakah kita sudah dikatakan beriman kepada Allah? Apakah kita sudah layak dikatakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka terjadi perdebatan, banyak perdebatan di mana-mana sekarang. Karena kenapa? Karena kita masih berada di tangga syariat. Ketika kita berada di tangga syariat, maka penuh dengan perdebatan. Karena syariat itu umum, jalan yang umum yang hendak kita tempuh. Tapi bagaimana dasar kita ingin melanjutkan tangga yang kedua? Maknanya tariqat. Kita harus mengambil tangga jalan yang khusus, maknanya jalan pintas. Setiap individu muslim harus melampaui jalan yang khusus itu. Ketika kita masih berada di jalan yang umum, maka kita dikatakan oleh alim ulama seperti gerombolan semut yang tak tahu arah. Maka jangan berharap, oh ya Allah, saya pengen masuk syurga ya Allah dengan ibadahku ini ya Allah. Ya Allah, aku takut neraka ya Allah. Kita berharap itu terus, tapi kita tidak tahu siapa yang menciptakan syurga dan neraka itu. Maka malam ini izinkan saya memberikan mau'idah dan hasanah. Mau'idah hasanah yang berbasis renungan bagi jamaah semuanya. Sejauh mana iman kita dalam dada. Ketika kita naik ke ranah tariqat, itu maknanya jalan yang khusus. Setelah itu ada lagi ustaz, ada tangga hakikat yang kita harus naiki tangga itu. Ada lagi ustaz, ada tangga ma'rifat. Bagaimana kita berkoneksi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Al-Ghazali itu, 4 tingkatan ilmu itu diibaratkan seperti buah kelapa. Buah kelapa itu ada namanya kulit. Kulitnya itu apa namanya? Serabutnya. Serabutnya itu namanya syariat. Ada di dalam kulitnya itu ada namanya batok kelapa. Itu namanya tariqat. Masih keras. Kita ketuk-ketuk masih keras. Kita rasa juga masih pahit, dia nggak ada rasa. Setelah batok ada apa lagi? Ada daging kelapanya. Itu maknanya hakikat, dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Sudah ada manis-manisnya sedikit. Maka di balik daging kelapa itu ada apa? Ada apa? Ada airnya, kemanisannya yang kita dapatkan. Makanya as-salafus salih terdahulu mendapatkan kemanisan dalam berilmu itu, itulah ma'rifatullah. Makanya coba kita renungkan sekarang, kita berada di mana ini? Ketika ibadah kita terasa hampa, ketika ibadah kita terasa begitu-begitu saja, tidak ada kenikmatan di saat kita beribadah kepada Allah. Ketika doa kita jauh daripada ijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masih di serabutnya. Masih jauh sekali jalan yang harus kita tempuh. Ya Allah, kenapa doaku ya Allah tidak Engkau terima ya Allah? Hari ini aku berdoa 10 tahun yang akan datang belum tentu Engkau terima ya Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengenal Allah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan misalnya Pak Mukhlis ini, ya, Pak Mukhlis sama Al-Ustaz. Di antara kedua ini tidak saling mengenal, tidak saling mengenal.
Bapak Mukhlis meminta sesuatu kepada Al-Ustaz. Kira-kira Al-Ustaz ini memberikan nggak apa yang diminta sama Pak Mukhlis? Kira-kira diberikan tidak? Tidak. Makanya alim ulama itu, Rahman itu ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluk yang melata di atas muka bumi. Rahman, kasihnya Allah. Tapi sayangnya Allah, rahimnya Allah tidak diberikan kepada orang-orang umum, tapi orang-orang yang khusus yang sudah mencapai ranah martabat 4 ketauhidan tadi. Makanya semua yang kita pinta, apa kata Rasulullah? Hadis kursi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, al-insanu sirrihi wa anasirruhu. Aku ini, manusia itu rahasiaku kata Allah, dan aku rahasianya manusia kata Allah. Maka ketika engkau ingin mencari zatku, engkau ketemu zatku, maka semua yang kalian pinta akan aku kabulkan. Ketika kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah, maka aku akan berikan kepadamu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Raya Istiqomah kita mengadakan pengajian umum. Ada namanya tauhid, ada namanya fiqh, ada namanya tasawuf. Dan juga di sana kita mengadakan zikir al-waliyah. Di mana zikir al-waliyah ini pencetusnya Abuya Mudawali Al-Khalidi. Beliau itu murid langsung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sudah almarhum ya, sudah lama sekali, masa 60-an ke bawah itu. Tapi yang patut kita renungkan sekarang, ketika ada kesempatan seperti itu, ketika ada keluangan waktu kita, ada waktu luang ini, berhadirlah ke sana. Hari ini saya bersilaturahmi ke saudara-saudara, kepada Ahlul Bait di Musalla Zikrul Ghafilin. Saya mengundang semuanya ke Masjid Raya Istiqomah setiap malam Senin. Kalau tidak ada kegiatan di sini, kalau misalnya ada waktu luang, berhadirlah ke sana. Kita ada mengadakan zikir al-waliyah juga, pengajian umum di malam Rabu. Kalau misalnya bentrok, pilih salah satu di antaranya, berhadirlah ke sana. Kita saling bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi yang dikatakan oleh Rasulullah termasuk golongan-golongan kita itu. Dan juga bagaimana kata Rasulullah 73 golongan, di mana 73 golongan ini hanya satu yang benar-benar mengikutiku kata Rasulullah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut Rasulullah yang dikatakan oleh Rasulullah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita berpisah di sini, saya ada satu amalan, yang mana amalan ini saya tebarkan ke semua jamaah, di mana ketika kita menjelaskan ilmu ketauhidan di sini enggak cukup waktu karena larut malam, apalagi tadi dikatakan hanya 30 menit. Rasa-rasanya bicara tauhid itu tidak bisa waktu segitu. Jadi ada satu pesan dari guru saya Habib Umar bin Hafiz dari Tarim. Beliau itu memberikan amalan, dan juga amalan ini sesuai dengan riwayatnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengamalkan amalan ini, maka amalan ini bisa terbebas kita daripada siksa azab kubur, dan juga di yaumil qiyamah kelak kita bisa memilih kunci surga yang mana yang harus kita masuki. Maka
salah satunya ending daripada amalan ini, banyak orang yang kaya tapi jauh daripada keberkahan. Namun dengan amalan ini kita diberikan kenikmatan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diiringi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu, Ustaz? Amalan yang pertama dibaca ketika ba'da subuh. Ya Allah, ya Fattah, ya Mughni, ya Razak. Ya Allah, ya Fattah, ya Mughni, ya Razak. Ya Allah, ya Fattah, ya Mughni, ya Razak. Ketika kita hendak siang hari setelah salat zuhur baca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Setelah itu sore hari pada asar baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Cukup di situ saja. Baca itu di pagi, siang dan sore. InsyaAllah kita jauh daripada kefakiran, jauh daripada kesusahan. Allah berikan keberkahan rezeki kepada kita. Mudah-mudahan terkabul dan terijabahnya Allah, terijabahnya doa kita pada malam hari ini, dan juga dengan ridhanya Allah kita mengamalkan amalan-amalan zikir itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin